Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil ghaffar, alhamdulillahis sattaril jabbar, alhamdulillahil majidil qahhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'du, ayyuhan netizen jami'an, ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita ilmu melalui al-qalam, sebagaimana firman-Nya, nun wal qalami wa ma yasturun. Maka dari itu tradisi keilmuan, tradisi tulis menulis sangat merebak di dunia Islam. Dan mungkin kita tidak akan temukan sebuah semangat yang luar biasa tingginya dalam hal tulis menulis kecuali di dalam Islam. Memang di agama lainnya ada, tapi tulis menulis di dalam agama Islam ini benar-benar luar biasa berkembang dan tidak terbendung. Maka dari itu kita melihat banyak sekali kitab-kitab yang diproduksi oleh para ulama, padahal sumbernya hanya satu, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian yang ketiga adalah hadis qudsi. Dari ketiga sumber pokok referensi Islam inilah kemudian berkembang banyak sekali kitab. Sebelumnya bahwa saya menata kitab-kitab saya, dan ini baru sebagian saja, kitab maupun buku. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasannya yang disebut dengan kitab itu adalah sebuah karya tulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Sedangkan buku adalah istilah untuk karya-karya yang berbahasa Indonesia. Adapun yang berbahasa Inggris tentunya adalah book. Nah, maka dari itu kedisiplinan kita di dalam memakai istilah ini harus kita jaga betul. Meskipun ya sesuatu yang sudah terlanjur, sebagaimana istilah untuk buku undang-undang di negara kita disebut dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pidana misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah terlanjur. Meskipun demikian, kita harus tetap meluruskan istilah supaya tidak terjadi kerancuan. Pada saat yang sama kita tahu banyak mohon maaf ini sebagai kritik yang konstruktif dan bukan dalam rangka menjatuhkan, karena saya sadar betul bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh para ulama dan dicatat juga dalam kitab-kitab mereka seperti Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram dan lain sebagainya, termasuk juga Al-Jami'us Shaghir kesukaan saya. Apa sabda Rasulullah? Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nah, tentunya maka kritik konstruktif jangan selalu dimaknai sebagai permusuhan, perlawanan, penghinaan dan semacamnya. Jangan ya. Kritik konstruktif itu tetap perlu. Nah, kritik konstruktif yang saya ingin sampaikan di sini adalah sebagaimana yang Allah firmankan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saya memberikan sebuah kritikan, dan ini juga kritikan kepada saya pribadi. Banyak mohon maaf ustadz-ustadz yang memakai istilah kitab padahal yang dibaca adalah buku ya. Sebagaimana kita tahu kajian kitab Bulughul Maram misalnya, ternyata yang dibaca adalah kajian terjemah kitab ya, itu berbeda ya. Nah, kadang juga yang lebih parah lagi adalah apa? Kitab ini hanya dipakai sebagai ya penghias saja. Kenapa begitu? Karena banyak juga ustadz yang mengatakan kajian syarah kitab hadis ini, tapi padahal yang dibaca adalah terjemahannya, dan ketika dia melakukan pengajian itu bukan sedang mensyarah, tapi hanya berkomentar. Nah, ini berbeda ya. Komentar dengan syarah itu berbeda, jangan disamakan.
Nah, lagi-lagi ini adalah kritik yang konstruktif, bukan kritik yang menjatuhkan, dan jangan dianggap semacam itu ya. Jangan dibelintir juga ya. Baik, kembali ke masalah kitab ya. Kita tahu di antara referensi yang sangat bagus, dan insya Allah nanti akan ada video dari saya review buku. Di antaranya adalah kitab atau buku yang sudah diterjemahkan ya, kitab yang sudah diterjemahkan, yaitu Safahat min Sabril Ulama ya, atau Al-Ulama Ul-Uzzab. Ini adalah dua kitab ya, kitab kecil karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nah, di sini diceritakan banyak sekali kitab ya yang menceritakan, yang menghikayatkan fakta banyaknya ulama yang menulis kitab ya. Termasuk juga buku yang saya terjemahkan, kitab yang saya terjemahkan menjadi buku yang kemudian saya terbitkan bersama tim, yaitu 102 Qiyat ya, 102 Qiyat. Dan ini saya mengeditori, bukan menerjemahkan ya, saya ralat mengeditori 102 Qiyat membakar semangat belajar agama. Nah, di buku-buku ini diceritakan banyak sekali para ulama itu yang dalam hidupnya itu menulis banyak kitab yang kalau dikalkulasi sebagai perhitungan pada saat ini tidak masuk akal. Contoh saja ya, Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau menulis kurang lebih 200.000 lembar ya, atau 200.000 bab. Beliau menulis sebanyak itu. Dan kemudian ada juga ulama yang menulis 1000 kitab, termasuk Al-Imam Al-Ghazali misalnya. Beliau meninggalkan informasi dari salah seorang ulama Mesir. Dalam penelitiannya, Al-Imam Al-Ghazali itu menerbitkan karya tulis kurang lebih 500 kitab ke atas ya, entah itu kitab kecil atau risalah atau kitab besar yang judulnya itu jumlahnya ada 500 lebih, dan yang bertahan masih dipelajari sampai hari ini dan diterbitkan kurang lebih hanya 60 buku saja. Nah, ini banyak sekali contohnya. Insya Allah nanti akan saya buatkan review untuk membacakan cerita-cerita semangat para ulama. Nah, cerita-cerita yang semacam inilah kemudian membangkitkan semangat saya di dalam mengumpulkan, mengoleksi, dan juga membaca tentunya ya. Membaca kitab-kitab, mengoleksi kitab-kitab seperti yang sudah dilihat tadi. Ada banyak kitab ya, mungkin akan saya tunjukkan satu persatu nanti. Intinya adalah bahwa koleksi yang sudah saya punya ini belum ada apa-apanya dibanding koleksi para ulama ya. Para ulama sekarang yang banyak juga tampil di YouTube itu, beliau memiliki banyak referensi yang beliau miliki sendiri di rumah beliau. Di antaranya adalah Gus Qayyum misalnya, atau Gus Baha, atau kemudian ulama-ulama yang lainnya banyak sekali. Dan ini adalah kita patut mengapresiasi dan tidak boleh suudzon, jangan-jangan itu hanya pajangan ya, tidak perlu semacam itu. Tetaplah husnudzon. Kalau memang ada sesuatu yang aneh dari ucapan-ucapan para ulama, tentu kita harus klarifikasi, datang kepadanya. Kalau tidak kita sanggup untuk datang kepadanya untuk klarifikasi, jangan berkomentar hanya berdasarkan katanya atau sekedar lihat di YouTube. Ini cukup berbahaya, cukup riskan. Meskipun dengan berbagai pertimbangan kadang juga perlu langsung memberikan komentar ya. Masyarul viewers, mas subscribers rahimani wa rahimakumullah. Saya lihatkan satu persatu kitab yang saya miliki. Sebagian ada di rumah saya. Ini kantor saya. Jadi di depan situ adalah tempat saya mengerjakan Al-Quran. Jadi ini di antara buku-buku dan kitab yang saya miliki. Kebetulan Allah memberikan rezeki kepada kedua orang tua saya untuk membelikan almari ini ya. Saya sering, ini mungkin sebagai pelajaran, banyak orang-orang yang malu menyebutkan kebaikan orang tuanya karena tidak ingin disebut sebagai orang yang belum dewasa ya, orang yang masih kanak-kanak. Nah, banyak orang yang semacam itu ya, padahal mereka dengan mudahnya berterima kasih,
menyembah-nyembah terima kasihnya kepada temannya yang mengupload fotonya. Terima kasih sudah ditampilkan, terima kasih sudah dikasih kolak dan lain sebagainya, diupload di status media sosialnya. Sementara orang tuanya sudah memberikan banyak, tidak pernah dia sebut-sebut kebaikannya. Ya, sifat kekanak-kanakan yang ditakut-takuti inilah yang membuat kita tidak termasuk ke dalam amalan birrul walidain. Ya, ini peringatan lagi dari saya secara pribadi kepada diri saya sendiri. Dan kalau memang tidak ingin disebut kanak-kanak, itu bukan dengan cara menyembunyikan kebaikan orang tua ya. Kekanak-kanakan yang sebenarnya adalah ketika kita meminta kepada orang tua padahal kita mampu, sementara orang tua kita mintai padahal kedua orang tua kita itu tidak mampu. Nah, inilah kekanak-kanakan yang sebetulnya ya. Adapun orang tua yang memberi kepada anaknya itu adalah sebuah kebaikan yang harus disebut-sebut sebagai bentuk terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Banyak sekali dalil-dalil yang mengharuskan kita berterima kasih kepada orang tua, dan menunjukkan kebaikan orang tua itu bukanlah sebuah aib, bukan sebuah bentuk kekanak-kanakan. Maka dari itu saya sampaikan, almari ini dibelikan kedua orang tua saya. Adapun kitab-kitabnya saya beli sendiri. Dan mungkin ini informasi, kitab-kitab yang saya miliki ini hanya sekecil ini ya, hanya sekecil ini, itu sudah senilai satu buah sepeda motor yang zaman sekarang sudah puluhan juta ya. Mungkin ini tidak masuk akal ya bagi yang belum tahu dunia kitab. Baik, masyarul viewers wa subscribers, ayuhan netizen. Yang pertama, ini kitab saya beli di Tanah Suci, di Mekah tepatnya. Ini harganya sekitar 200.000. Kemudian ini buku-buku ada banyak ya. Kemudian ini fikih Imam Syafi'i terjemahan saja, karena saya belum mampu untuk membaca kitab fikih, dan itu harus mengaji kepada ulama sebetulnya. Nah, ini 3 jilid ini kurang lebih harganya 700.000. Kemudian terjemah Al-Adabul Mufrad ya, ada Al-Amrah, kemudian At-Targhib wa Tarhib, ini juga sekitar 300.000. Ini juga sekitar 300.000. Al-Ashbah wa Nadhair, kemudian ini sekitar 100.000-an. Saya beli ketika masih kuliah yang ini. Kemudian ini 60.000. Kemudian ini juga sekitar 100.000 lebih ini ya. Kemudian ini masih murah, zaman dulu 80.000, dan kitab-kitab kecil itu di sana. Nah, itu kemudian kamus, kemudian Faidul Qadir ini 800.000 ya. Kemudian Nawaqidul Iman, nah, ini dikasih kalau ini. Kemudian ini Hasyiatus Sawi, ini sekitar 500.000. Kemudian Ihya ini 350.000-an. Kemudian Sahih Bukhari, ini kitab bekas saya dapat di marketplace, harganya kurang lebih 280.000 ini sekaligus ongkirnya ya. Bisa dikalkulasi sendiri, ini sekitar 90.000, ini 180.000-an atau 190.000, ini kurang lebih sekian. Kemudian Misbahuz Zujajah, ini Syarah Ibnu Majah, ini sekitar 200.000. Kemudian Tanwirul Hawalik, ini 150.000 kalau tidak salah, sudah agak lupa. Kemudian ini Pengantar Studi, ini 90.000 ya. Banyak sekali kalau disebutkan, makanya mahal sebetulnya ya, banyak sekali ini. Ini Sunan An-Nasai, kemudian Sunan Ibnu Majah ya, banyak itu. Kemudian yang di bawah. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers, ayuhan netizen jami'an, sudah melihat sebagian kecil kitab saya di rumah juga masih ada. Dan ini bukan sebagai bentuk riya ya, bukan. Jangan disamakan ya.
Dan ini juga bukan bentuk kesombongan, bukan, sama sekali bukan, tidak ada niat semacam itu. Semata-mata niat saya adalah menunjukkan bahwa ilmu agama Islam ini sangat-sangat luas dan kita wajib untuk membacanya, ya. Kita wajib untuk membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Ya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sebetulnya saya tadi mau menunjukkan, ya, untuk menjaga kitab-kitab ini supaya tidak rusak, memang diantara caranya seperti yang sebelumnya di video saya menunjukkan sebagian kitab saya termakan rayap atau juga terkena lembab karena basah, ya. Nah, kemudian saya setrika itu per lembar, ya, semampu saya. Nah, untuk mengembalikan bentuk kertasnya supaya tidak bergelombang. Nah, di antara cara yang lainnya adalah kita kasih kapur barus atau kamper atau yang semacamnya, atau penyerap air, penyerap lembab dan semacamnya. Sebetulnya ada cara murah, yaitu apa? Di dalam almari kita kasih sabun. Kita beli banyak untuk kita pakai sendiri misalnya, lalu kita sebelum kita pakai tentunya masih ada di kamar mandi sabun kita. Nah, persediaan kita itu kita masukkan, kita taruh saja misalnya. Nah, ini tadi barusan beli di warung, misalnya berapa saf ini, kita taruh saja sebagian. Ini untuk apa? Menjaga supaya tetap harum, karena kertas berasal dari kayu dan ketika dia lembab maka mengeluarkan bau yang tidak harum, ya. Nah, itu kita taruh saja seperti biasa, kita taruh bebas, lalu kita tutup, ya, supaya tidak kemasukan hewan-hewan, semut atau misalnya kemasukan tikus dan semacamnya, atau rayap juga. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.